Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farel dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang Kabinet Nasir serta program kerjanya. Latar belakang Kabinet Nasir dibentuk setelah pembubaran DIS dengan tujuan memperkuat stabilitas politik NKRI. Pada 3 April 1950, Nasir mengajukan mosi integral Nasir untuk mempersatukan wilayah Indonesia. Ini menjadi dasar pengangkatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun itu. Meskipun visi persatuan kabinet ini mengalami kendala karena negosiasi dengan PNI gagal, sehingga PNI bergabung dengan oposisi bersama PKI dan Partai Demokrat. Konflik internal tersebut membuat kabinet Nasir runtuh kurang dari 1 tahun. Adapun program kerja kabinet Nasir yaitu menjalankan beberapa program untuk menstabilkan politik dan ekonomi Indonesia pasca perubahan sistem pemerintahan. Yang pertama, mengadakan pemilihan umum Dewan Konstituante untuk menyusun konstitusi tetap. Yang kedua, mengkonsolidasikan pemerintahan pusat dan daerah sementara sesuai UUD 1950. Yang ketiga, menjaga keamanan dengan meredam pemberontakan seperti DII atau TII, Andi Ajis, dan RMS. Yang keempat, meluncurkan Sumitro Plan untuk mengalihkan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional mandiri. Yang terakhir, memprioritaskan penyelesaian sengketa Irian Barat dengan Belanda secara diplomasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan keberhasilan Kabinet Nasir dan kegagalan. Yang pertama yaitu keberhasilan meraih sejumlah prestasi meskipun masa pemerintahannya sangat sedikit. Salah satu prestasi utama adalah dalam bidang ekonomi, di mana Sumitro Plan menjadi dasar peralihan dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Selain itu, Kabinet Nasir juga berhasil memperkuat posisi politik Indonesia di dunia internasional dengan menetapkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia juga diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada masa pemerintahannya ini. Yang selanjutnya yaitu kegagalan Kabinet Nasir. Di balik berbagai prestasi yang dicapai, Kabinet Nasir juga menghadapi sejumlah kegagalan. Program ekonominya yang disusun melalui Sumitro Plan tidak berjalan sesuai harapan, karena banyak pengusaha nasional yang menyalahgunakan bantuan kredit yang diberikan pemerintah. Upaya penyelesaian konflik Irian Barat juga mengalami kebuntuan, dengan tidak pencapaian kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Selain itu, masalah keamanan dalam negeri menjadi tantangan besar bagi Kabinet Nasir. Pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti DI atau TTI dan RIS semakin memperlemah dukungan terhadap kabinet ini di parlemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak dan warisan Kabinet Nasir. Meskipun Kabinet Nasir tidak bertahan lama, ada sejumlah dampak dan warisan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Nasir. Salah satu warisan penting adalah pengaruh yang ditinggalkan oleh Masyumi sebagai salah satu partai yang memiliki pengaruh kuat dalam politik Indonesia pada masa itu. Meskipun partai ini kemudian dibubarkan pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh Kabinet Nasir turut membentuk dinamika politik Islam di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Nasir yang menginginkan penerapan syariat Islam dalam negara, meskipun tidak terwujud sepenuhnya pada masa pemerintahnya, tetap menjadi bagian dari diskursus politik Islam yang terus berkembang di Indonesia. Kabinet Nasir juga menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik dan ekonomi untuk kemajuan negara, serta bagaimana ketegangan antara kelompok Islam dan sekuler dapat mempengaruhi jalannya pemerintah. Kejatuhan kabinet ini juga menandai transisi menuju pemerintah yang lebih terpusat. Pada akhirnya berkembang menjadi sistem yang lebih otoriter pada masa Orde Baru. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai peristiwa penting yang terjadi pada masa Kabinet Nasir. Kabinet Nasir merupakan salah satu kabinet yang mengusung berbagai macam kebijakan dan berpengaruh signifikan pada awal kemerdekaan negara kita, yang berfokus pada stabilitas negara dan juga demokrasi negara Indonesia ini. Yang pertama, peristiwa penting itu adalah penyelesaian konflik dengan Belanda. Awal kemerdekaan Indonesia, Kabinet Nasir menghadapi tantangan yang cukup serius, yaitu penyelesaian konflik dengan Belanda yang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Kabinet Nasir mengatur hampir seluruh perumusan perundang-undangan dengan hubungan luar negeri, salah satunya pada penyelesaian KMP. Kemudian
Yang kedua adalah awal kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang cukup sulit, terutama di bidang ekonomi. Kabinet Natsir memiliki peluang usaha pada penyelesaian masalah di bidang ekonomi tersebut. Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur dan juga sumber daya alam serta pengembangan sumber daya manusianya yang berfokus pada pertanian dan juga peternakan sebagai sumber utama mata pencarian masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan bahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lengsernya pada masa Kabinet Natsir. Pada masa Kabinet Natsir gagal dalam penyelesaian masalah di Irian Barat. Pada masalah Irian Barat merupakan hampir semua tugas dari Departemen Kementerian untuk menyelesaikan masalah di Irian Barat. Tetapi pada masa Kabinet Natsir beliau gagal untuk menyelesaikan permasalahan di Irian Barat. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai keamanan dan stabilitas. Pada masa Kabinet Natsir untuk mengendalikan keamanan dan stabilitas masyarakat cukup dibilang sulit karena banyak bentrokan konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga pemerintah. Selanjutnya adalah mengenai stabilitas ekonomi. Pada masa Kabinet Natsir, stabilitas ekonomi cukup berhasil pada awalnya, tepatnya pada masa Sumitro Plan tersebut. Tetapi terdapat penyelewengan dana yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Kabinet Kementerian Natsir ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.